Tuhan, terima kasih anak Roh Kudus karena mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama akan pujian segalanya yang dimiliki. Tangan yang nampak
Kami yakin dan percaya Tuhan itu semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mau naikkan syukur kami Tuhan, persembahan kami Tuhan, yaitu hidup kami Bapa. Kami mau beri yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan, inilah doa penyembahan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa kalau saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk sama-sama naikkan persembahan pujian kami dan sama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan ada roh-roh yang tidak senang Tuhan Yesus akan pujian penyembahan kami Bapa. Kembali kami bersatu hati Tuhan, ikat tolak patah, hancurkan setiap kuasa setan iblis yang coba mengganggu, menyerang, mengintimidasi kami, menghalangi setiap doa, penyembahan kami, pujian kami, firman-Mu Bapa. Mencoba mencuri firman damai sejahtera daripada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat tolak patah, hancurkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini masih ada di dalam, masih sedang dalam perjalanan Tuhan, Tolong tibakan di tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Dan kami mau sama-sama naikkan syukur pujian kami ke hadapan-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Hari yang Terindah.
firman Tuhan saudara akan hidup kembali. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian saat yang indah. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah memuji dan mengagungkan Kau. Dengan iman kami tahu Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan Bapa, kami sekelompok kecil sore menjelang malam hari ini merindukan kebenaran Allah dinyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami kuat Tuhan. Kami dapat menatap masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu tuntun kami semua, agar kami belajar lebih dalam lagi
Terima kasih Bapak. Kami serah pemberitaan firman Tuhan sore menjelang malam hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berhubung yang bertugas malam hari ini berhalangan, maka saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Dan malam hari ini adalah bagian ke-6 dari topik yang telah kita pelajari bersama, yaitu dengan tema pujian dan penyembahan kepada Allah. Saya mengulangi sekali lagi, pujian dan penyembahan kepada Allah. Perlu saya tegaskan di sini bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini tertuju kepada saya dan kita semua yang ada di sini, ya, dengan maksud supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 22 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian: padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Ayat 6, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan, ya, ayat 20 pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini berbicara tentang nubuatan yang disampaikan oleh Raja Daud kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi jangka waktu begitu jauh, tentang penderitaan Yesus. Ini belum terjadi waktu itu. Nah, kemudian yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 itu berbicara tentang pujian penyembahan orang-orang Israel, dan doa dan seruan mereka dijawab oleh Tuhan. Nah, kemudian bagian yang ketiga, ya, kalau kita baca seluruhnya, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32, ya. Saya mencatat di sini, kalau ayat ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ketiga, kemudian ayat 7 sampai dengan
saling Yesus. Ya. Nah, kemudian ayat 23 sampai dengan 32 itu berbicara tentang suasana berubah menjadi pujian, proklamasi kemenangan Allah dan nubuat bahwa keselamatan akan diberitakan kepada semua bangsa. Ini luar biasa. Untuk ini Bapak Ibu ya, kita tolong sekecil jangan ribut ya. Tolong jangan ribut ya di belakang. Ya pintar ya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan umat pilihan Tuhan, ya, ini luar biasa. Tentu menjadi acuan bagi kita malam hari ini agar kita semua, ya, dapat memahami ini dengan baik. Ya. Ini pintar cucu kakak ini. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, ini buat peristiwa tentang pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, jadi ini luar biasa ya. Apa yang ditulis oleh Raja Daud kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Kalau kita melihat nubuatan tentang kelahiran Yesus waktu itu belum terjadi. Pada zaman Raja Daud tidak ada perintah hukuman dipaku di salib. Hukuman dipaku di salib yang ada hanya dirajam dengan batu. Jadi apa yang disampaikan oleh Raja Daud itu digenapi. Ayat yang ke-17 yang kita baca dari pasal 22 itu ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Yang ditusuk itu kaki, tangan dan kaki Yesus. Nah, jadi malam hari ini Bapak Ibu, Tuhan mendorong kita semua yang ada di sini tetap semangat, ya, tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan yang disampaikan itu sudah terjadi, ya, kemudian sedang terjadi dan akan terjadi. Sudah terjadi, ya. Yesus disalibkan sudah terjadi, kemudian doa-doa orang-orang kudus dijawab oleh Tuhan, itu juga sudah terjadi. Nah, untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur, ya. Kita Mazmur itu juga pasal yang ke-105, ya. Mazmur 105 ayat 2 kita baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian: bernyanyilah baginya, yang huruf besar berarti Allah, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 3, bermegahlah di dalam namanya yang
Kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ayat terakhir, ayat 6. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini ya, ayat bagian terakhir, ayat yang ke-6, anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Jadi anak-anak Yakub secara biologis ya, bukan anak saya maksudnya, ya, bukan anak saya, ini lain. Nah kemudian di sana dikatakan orang-orang pilihannya. Nah jadi kita ini secara rohani ya, orang-orang pilihan Allah. Nah seruan ini penting. Jadi perintah ini bukan hanya bagi orang Israel secara jasmani, tetapi bagi kita. Kenapa kita menghadapi masalah tidak memuji Tuhan? Kenapa stres? Kenapa bingung? Ya. Ini kadang-kadang karena ketidaktahuan kita. Tapi mulai malam ini, ya, mulai malam ini, Alkitab mengajak kita semua, ya, mengajak orang-orang kudus Tuhan, termasuk kita di sini, untuk senantiasa, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Carilah Tuhan, ya, di sana dikatakan, dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, ini menjadi bahan renungan kita malam hari ini. Ya. Nah kemudian saya singkat saja, sebenarnya khotbah ini panjang dan sangat bagus sebetulnya disampaikan kepada jemaat, tapi banyak waktu kita terbatas ya, jadi saya batasi ya. Nah kemudian kita baca di dalam Kolose, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga, ayat 5 dan 6 kita baca lebih. Ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah jadi Bapak Ibu, kita ini adalah umat pilihan Tuhan, yang kemudian didorong oleh Tuhan untuk memuji. Nah, kita mesti ingat betul bahwa
keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam diri panjenengan, Bapak dan Ibu. Tapi saya tahu apa yang ada di dalam diri saya. Malam ini kita bersama-sama mengoreksinya. Ya. Nah kemudian setelah dikoreksi, karena ayatnya dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi ini membuat Tuhan jadi murka, dan kita dinobatkan menjadi orang-orang durhaka kalau itu tidak dikoreksi. Nah berikut ayat yang terakhir ya, supaya tidak terlalu lama. Kita baca ayat yang ke-16 dan ke-17 ya. Yang berbunyi demikian: hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur ya, dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia dengan huruf besar ya, Yesus, kepada Allah Bapa kita. Nah jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu proses ya. Jadi kita tidak hanya cukup mengoreksi, tapi perlu ditingkatkan. Ayat yang ke-16 dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Nah jadi setelah kita masih saya keliru, saya salah, saya hilang, sampai satu keputusan supaya perkataan Kristus ya, perkataan Yesus, firman Allah dan segala kekayaannya itu terpatri di dalam kehidupan saya. Ini menjadi penting Bapak. Tadi waktu saya mempersiapkan ayat ini, ada 2 kali saya di telepon hamba Tuhan ya. Namanya rahasia karena ini peristiwa ya. Jadi beliau telepon saya berbicara tentang ini. Di dalam GBI sekarang ini ada istilah pensiun ya. Ada istilah pensiun, ada dua istilah, saya lupa nama istilah itu. Nah kemudian beliau telepon saya bilang bagaimana Bapak ini sudah pensiun belum? Belum, tapi kantongnya sehat ya. Wah dia ketawa terpikir-pikir. Jadi saya ini jadi aneh, kok ketawanya melewati kewajaran. Hampir 5 menit dia ketawa. Jadi saya pikir gitu. Saya pikir kok ajaib ini hamba Tuhan. Ada 3 peristiwa yang saya lihat ya. Yang pertama, kami pernah bertamu kepada seorang hamba Tuhan yang memiliki hubungan yang dekat dengan kami. Begitu kami sampai dia menangis. Saya pikir orang tua ini kok kayak gini? Menangisnya bukan apa ya? Bukan bahasa gayanya lip service, bukan begitu. Ya. Tapi betul-betul menangis. Nah kemudian ada lagi hamba Tuhan ya,
supaya saya mendoakan. Saya telepon ini pendeta Pak, ini jemaat Bapak sakit, minta didoain. Sayang, saya bilang. Nah, saya mengajak Bapak. Datang dia. Begitu datang dia menangis. Menangis ya. Kemudian kami pergi ke tempat jemaat, dia menangis. Tidak lama Bapak Ibu, dua hamba Tuhan ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berpulang ke Allah. Nah, ini peristiwa yang mirip-mirip. Ketawanya kok aneh. Nah, kebetulan ada keponakan ke sini. Saya tanya, kok hamba Tuhan baik begini? Siapa tanya? Waktu kami hari Natal ya, saya cerita sedikitnya. Kami antar berkat Tuhan, dia menangis. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, jadi kadang-kadang dalam kehidupan manusia ini ada kelainan psikis, kejiwaan. Kita minta, kita berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan kiranya itu terjadi di dalam hidup kita. Ya. Kita berdoa supaya perkataan Kristus itu ya terpatri di dalam hidup kita. Kenapa orang stres? Karena ini. Karena perkataan Kristus itu tidak terpatri di dalam hidupnya. Dan kita tidak mau yang demikian terjadi. Nah, kalau perkataan Allah itu terpatri di dalam hidup kita ya. Ayat 16, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Jadi segala itu semua hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengingatkan orang lain ya. Dan menegur orang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Ini menjadi pentingnya. Jadi jangan nyanyian mazmurnya beda dengan apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Ini yang mudah-mudah ini penting nih. Jangan sampai nanti pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Disuruh pulangkan ke rumah orang tua. Hati-hati Bapak. Hati-hati. Ini termasuk saya juga mesti hati-hati dengan hal ini ya. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi yang tak benar maksudnya ya. Nah, kemudian bersama dengan itu ada ucapan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, jadi baik yang menyampaikan pernyataan maupun yang mendengar, mereka dapat menerima dengan sehati sedikit. Ya. Ada beberapa orang Kristen ya, sampai saya mohon maaf ya, saya mesti menyampaikan ini ya, sampai pasangannya meninggal dia tidak tahu. Kenapa? Karena pujiannya bukan pujian yang Tuhan mau, tapi pujian yang ada di dunia ini. Ini penting Bapak Ibu. Nah, supaya ada ucapan syukur. Dan ayat yang ke-17
dalam nama Tuhan Yesus, maka ucapan syukur itu menjadi ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Bantu doa buat saya nanti hari Minggu ya. Saya lanjutkan khotbah ini tentang ucapan syukur di ibadah keluarga, kalau tidak salah ya. Habis ibadah di sini, betul ya. Nah, jadi habis ibadah di sini kita ibadah di sebelah. Dan kalau Tuhan berkenan, saya akan menyampaikan kenapa kok kita disuruh bersyukur. Saya sudah menyampaikan, tapi dalam porsi yang lain. Jadi supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Begini ya, sekali lagi firman Tuhan sore menjelang malam hari ini menjadi bahan kajian bagi kita semua, supaya kita memiliki hari esok yang penuh harapan. Amin buat firman Tuhan. Saja kita sama-sama memberkati Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan penuh sekarang Tuhan.
seringkali kami keliru, kami salah. Tuhan, malam hari ini kami memuji Engkau. Kami mengundang Roh Kudus hadir secara pribadi di dalam hidup kami sekalian untuk menuntun kami Bapa, sehingga kami menjadi penyembah-penyembah, kami menjadi pemuji-pemuji yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi anak Tuhan yang setia Bapa. Kami menjadi pemuji penyembah yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, karena kami meninggalkan perkara-perkara dunia. Kami meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami semua, tuntun kami sekalian, agar hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapa, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini kami taruh di depan kaki Tuhan. Bapa, kami sadar siapa kami. Kami tahu kami ada hari ini sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu, tuntun kami semua agar kami hidup menyenangkan hati Tuhan, agar kami melayani dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dan melalui pelayanan kami banyak jiwa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk semua pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu yang kami layani di sini, dari yang tertua sampai yang termuda. Bapa, Engkau mengasihi mereka dengan kasih yang sempurna. Untuk itu Tuhan, kami nyatakan di dalam nama Yesus, Allah hadir, Allah menyertai, sehingga Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, hati yang luka terbangun, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat. Kami dimampukan untuk melewati semua pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga senantiasa hadir dan memberkati di dalam setiap kegiatan ibadah kami, sehingga Bapa, melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami dapat mengenal lebih dalam lagi siapa Engkau yang sebenarnya, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Bapa, terima kasih. Kami juga sehati berdoa Tuhan untuk semua pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja ini. Bapa, mereka merupakan generasi masa depan gereja Tuhan. Untuk itu, biarlah Tuhan bersama-sama mereka. Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk memilah dan memilih yang mana yang harus mereka lakukan, yang mana pula yang harus mereka jauhi, sehingga mereka menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau juga menyertai mereka di dalam studi mereka, agar melalui pengetahuan-pengetahuan yang mereka terima dari bangku sekolah, dapat mereka gunakan untuk pelayanan,
untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lindungi mereka dari segala bentuk kenakalan anak dan kenakalan remaja. Biarlah hidup mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan mengasihi pemerintah yang ada sekarang ini, dari lembaga tinggi tertinggi negara sampai kepada aparatur pemerintahan yang paling bawah. Tuhan, Engkau urapi mereka dengan kuasa. Engkau selamatkan mereka semua, sehingga melalui bangsa ini ada puji-pujian yang naik, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembuhkan saudara Tambunan, agar saudara kami ini segera bisa bergabung bersama-sama kami untuk menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau telah memberikan yang terbaik untuk kami sekalian malam hari ini. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan Bapa, Engkau juga berkenan melindungi istirahat kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh melepaskan lelah kami dengan tenang. Dan perkenankan kami sekalian untuk menikmati hari yang baru esok hari. Dan Engkau juga bersama-sama kami di dalam seluruh aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Tuhan menyelamatkan engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.